mati aku emosi, mau ku lempar kan. Kalau di dekatku Garnacho mau ku tampari mulutnya itu, ngerti nggak? Jadi tapi mau gimana? Untungnya MU menang kayak gitu loh, ngerti nggak? Jangan bagiku Nunes itu pemain mediocre secara bakat maupun secara di lapangan kayak gitu. Ya Liverpool bisa menang tadi malam 3-1. Minimal 2-1 atau 3-1 lah Liverpool bisa menang, tapi mereka kehilangan poin. Ada dua pertandingan yang akan kita bahas di video kali ini. Yang pertama itu pertandingan antara MU melawan Everton. Yang kedua, Liverpool melawan Manchester City kayak gitu. Tapi sebelum itu aku mohon maaf kalau misalnya nanti di video ini ada backsound gak jelas karena di sebelah rumah ini banyak kali orang yang bertukang lah, yang karaokean lah, yang lain sebagainya, nggak selesai lah kerjaan orang. Lagian aneh juga gitu kan, karaokean kok siang-siang gitu. Tapi ya whatever lah gitu. Oke. Gini, kita bahas pertandingan MU lawan Everton dulu gitu. Sebenarnya aku sebagai fans MU agak sedikit miris melihat squad MU musim ini gitu loh. Karena kita lihat pemainnya kayak gitu loh. Garnacho yang seharusnya itu adalah pemain sayap kiri dirubah ke kanan. Karena apa? Nggak punya sayap kanan. Adapun sayap kanan tidak sesuai ekspektasi, yaitu si Anthony. Oke, di tengah. Ya di tengah relatif aman lah karena ada beberapa pemain kayak misalkan Eriksen, Casemiro, Maino, Bruno, McTominay masih bisa diakalin untuk jadi untuk jadi pemain tengah gitu. Kemudian di depan juga Højlund nggak ada, yang dipasang di depan siapa? Bergantian antara McTominay dan juga Rashford gitu, yang mana bukan posisi asli mereka gitu. Oke. Nah, kemudian di belakang ini lebih menyedihkan lagi di kanan. Oke, Dalot dalam dua bulan terakhir main bagus tapi nggak top, tapi nggak luar biasa, bagus, cukup bagus ya itu. Nah, kemudian di lini tengah MU sebenarnya punya cukup banyak. Martinez, Maguire, Evans, Lindelof, kemudian ya punya empat orang. Di kiri MU sebenarnya punya tiga sebelumnya. Luke Shaw, Malaysia, kemudian si Reguilon gitu. Kemudian Reguilon kan dijual lah atau dikembalikan lah ke klub asalnya karena kata Erik ten Hag diperkirakan kata dokter bulan Januari Malaysia sudah kembali dan juga Luxo itu juga akan bisa fit bermain. Ternyata dua-duanya ini cedera. Maka dipasanglah Lindelof di sayap sebelah kiri, di back sebelah kiri ya, yang mana dia bisa menjadi pemain yang maju ke depan ataupun mundur gitu. Nah, ini kan agak menyedihkan gitu. Nah, makanya gue heran apakah kita harus menyalahkan Erik ten Hag dengan skuad ini atau kita harus menyalahkan manajemen. Aku juga nggak tahu gitu ya. Semuanya salah, Erik ten Hag-nya salah, pemainnya salah, manajemennya juga salah. Jadi kalau menurutku ya musim ini udah berakhir bagi MU gitu. Bahkan untuk masuk empat besar agak cukup sulit sebenarnya. Walaupun tadi malam Aston Villa kalah kan lawan Spurs ya, which is good gitu, nggak masalah. Artinya jarak poinnya kan yang sebelumnya 11 menjadi 7 atau 8 poin dengan zona Liga Champions yang masih bisa terkejar lah, masih masuk akal gitu. Nah, kemudian kita masuk ke pertandingannya kayak gitu. Nah, di pertandingan ini MU dapat 2 penalti, tapi yang menjadi kita nggak bisa melihat bahwasanya MU dapat penalti dibantu wasit bla 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 bla, nggak bisa bermain di open play. Nggak begitu cara menilainya. Proses mendapatkan penalti itu kita harus lihat. Proses pertama itu melalui Garnacho juga berdasarkan ya memang counter attack lah bisa dibilang. Cuman kan tidak yang handsball, tidak yang betul-betul beruntung dapat penalti gitu. Enggak, ada prosesnya. Garnacho keeping bola, kemudian pemain Everton itu mencoba untuk menghalang bola tapi nggak kena. Walaupun ya agak sedikit diving, dalam tanda petik ya, dalam tanda petik agak sedikit diving. Tapi it's okay, memang begitu gitu loh. Memang sah, legal, itu penalti. Itu sah penalti karena kaki pemain Everton itu mengenai kakinya si Garnacho dan itu sah, dan itu sakit. Aku sebagai orang yang pernah main bola juga di SSB, ya merasakan gitu kan sakit karena diinjak pakai, kalau kami di kampung bilang diinjak pakai ladam sepatu. Kalau bahasa ini pull sepatu ya, pakai pull sepatu diinjak itu sakitnya luar biasa gitu. Kemudian penalti, si Bruno bang gol 1-0. Kemudian dalam permainan itu di babak babak pertama ya golnya itu kan cuma ada di babak pertama gitu. Nah, kita kan bahas babak pertamanya aja lah karena babak keduanya udah nggak menarik lagi gitu. Nah, kemudian setelah gol itu ya seperti biasa MU ketika bermain mereka selalu, ketika sudah unggul mereka selalu
bertahan. Mereka selalu mengandalkan counter attack. Nggak tahu kenapa. Apakah memang Erik ten Hag merasa pemainnya tidak memiliki kapasitas untuk memegang bola, ataukah memang pemainnya yang nggak mau megang bola, nggak tahu masalahnya di mana kayak gitu. Kemudian kita lihat apa ya bahasanya? Kita lihat eh, proses penalti kedua. Proses penalti kedua juga kan ada prosesnya, bukan yang ujuk-ujuk dapat penalti gitu, bukan yang ada scrimmage kemudian handball kemudian ditarik dan sebagainya. Enggak, ada prosesnya. Kemudian Garnacho masuk, itu juga agak sedikit egois, bisa-bisa aja dia passing ke Rashford atau siapa sih yang di sebelah kiri, tapi ya dia memilih untuk melakukan dribbling, dan untung aja itu penalti dan Rashford back goal 2-0. Nah, kemudian bikin aku muak, bikin aku benci, bikin aku geram adalah pada saat si Garnacho aku nggak tahu, aku selalu emosi membahas pemain yang namanya itu Garnacho. Gitu loh. Sebelumnya aku emosi bahas yang namanya pemain itu bernama Dalot. Karena apa? Mainnya bodohnya ampun, bertahan bertahan blow up, menyerang pau. Jadi bingung. Jadi tapi untungnya 2-3 bulan terakhir lah dia bermain cukup bagus gitu. Enggak top, cuman ya bagus kayak gitu. Kalau apakah MU tetap butuh bek kanan ya tetap butuh kayak gitu loh, ngerti nggak? Jadi kalau Garnacho ini banyaklah momen di mana dia seharusnya passing tapi dia malah shooting. Oke, ini seharusnya passing dia malah dribbling. Setidaknya ada satu momen lah yang paling bikin aku muak, itu adalah di akhir-akhir babak pertama ketika sebenarnya dia bisa passing keras buat di sebelah kiri, tapi dia lebih memilih untuk masuk ke dalam sehingga bola itu bisa didapat oleh back Everton. Itu kan visi yang ini apa ya? Yang lowak menurutku, yang membodoh kayak gitu loh. Ngerti nggak? Jadi kenapa dia nggak passing aja ke Rashford? Selesai itu, kill the game 3-0 gitu loh. Makanya aku bilang ya beruntung MU menang. Kalau MU kalah, ya mulai itu dia akan dibully, dia akan dibenci, dia akan Erik ten Hag out dan sebagainya. Akan keluar hal kayak gitu menurutku. Jadi Garnacho ini harus belajar bahwasanya dia itu adalah bagian dari tim. Dia nggak usah cari nama. Aku yakin Erik ten Hag tidak akan membaku cadangkan dia selain kalaupun dia nggak cetak gol gitu loh. Karena banyak cara untuk bisa tetap bermain gitu loh. Dia membuka ruangnya bagus, cetak gol atau cetak gol. Yang kedua memberi assist, ataupun dia bisa membuat pemain lain bermain bagus. Nah, itu kan banyak caranya. Contohnya apa? Weghorst musim lalu, apakah cetak gol? Nggak ada cetak gol. Satu gol cuma setengah musim. Tapi apa? Dia bekerja keras. Dia bisa buka ruang. Tapi dia tetap bermain kan. Jadi nggak harus cetak gol penyerang itu kalau penyerang itu mau bermain kayak gitu loh. Ngerti nggak? Jadi ya itu aku emosi setengah mati, aku emosi mau ku lempar kan. Kalau di dekatku Garnacho mau aku tampari mulutnya itu, ngerti nggak? Jadi tapi mau gimana? Untungnya MU menang kayak gitu loh, ngerti nggak? Nah, itu MU lawan Everton yang membuat aku emosi, makanya babak kedua aku nggak nonton lagi. Aku beranggapan pasti, ya aku nggak tahu babak kedua kejadiannya gimana, yang pasti aku nggak nonton babak kedua karena aku udah terlanjur emosi aja nengok Garnacho gitu. Nah, kemudian Liverpool melawan siapa? Siapa sih? Manchester City. Liverpool melawan Manchester City. Yang bikin aku kaget adalah pada saat melihat starting eleven-nya. Di pihak Liverpool, Robertson di bangku cadangkan, Salah di bangku cadangkan. Oke, aku cukup mengerti karena mungkin mereka baru kembali dari cedera, klub nggak mau ngambil resiko. Tapi di City, Ruben Dias nggak main, terus ya cuma Ruben Dias ya nggak main karena di tengah Pep lebih memilih memainkan Akanji sama si Stones di lini tengah. Yang buat aku bingung kenapa Dias nggak main. Aku nggak tahu masalahnya. Mungkin karena cedera kah, atau mungkin kebutuhan strategi kayak itu. Atau mungkin memang Ruben Dias akhir-akhirnya memang tampil cukup jelek lah kayak gitu. Akanji tampil cukup bagus dan Stones sudah kembali lagi dari cedera kayak gitu. Bentar. Nah, kemudian jalannya pertandingan. Oke, di 10 menit pertama itu Manchester City menguasai permainan. Tapi setelah itu ya mereka ya City banyak, ya kurang lebih ada dua shot on target lah kurang lebih. Kemudian setelah itu praktis itu sampai akhir pertandingan itu Liverpool yang menguasai permainan. City mendapat bola di pressing, high press sehingga banyak kesalahan sana sini. Kemudian setelah itu terjadilah golnya si Manchester City kayak gitu. Ya, pemain Liverpool belum siap. Pinternya De Bruyne adalah dia langsung memberikan apa ya? Memberikan corner kick kepada si John Stones dan kemudian gol. Apakah itu gol? Ya gol aja karena ada yang beranggapan itu tidak gol karena ada pemain Manchester City yang menghalangi pemain Liverpool untuk
menghalau untuk menghalau aduh siapa sih namanya, untuk menghalau si John Stones itu mencetak gol gitu ya. Yang mana itu terjadi ketika final final Piala FA, yang mana Liverpool juga dirugikan dari hasil yang kurang lebih sama seperti itu. Tapi ya itu sah, itu gol gitu. Kemudian Liverpool setelah itu ya Liverpool kurung, mereka nggak ngasih pemain Manchester City untuk bangun serangan, mereka nggak ngasih pemain Manchester City untuk untuk enak bermain. Mereka selalu ngepres, 5-6 pemain selalu ngepres di depan ya. Makanya itu kalau untuk melawan City harus ada 4, 5 atau 6 pemain yang siap untuk ngepres Manchester City di depan. Jangan 3 pemain. Kalau 3 pemain ya Manchester City ya selesai itu barang gitu loh. Ngerti nggak? Jadi ya aku cukup terhibur, tapi aku jarang-jarang melihat City itu dikurung, jarang-jarang melihat City itu tidak menguasai. Aku nggak tahu possession bola siapa lebih banyak, tapi feelingku si Liverpool lebih banyak possession bola, karena mungkin Liverpool main di kandang dan juga keinginan mereka untuk menang mungkin lebih tinggi. Pep mungkin ya karena pertandingan mereka cukup padat, lawan MU kemarin, lawan Liverpool, kemudian di minggu depannya nanti akan melawan Arsenal. Jadi dia berpikir ya, yang penting kita nggak kalah ya, imbang it's okay gitu. Kita bisa menang lawan tim-tim lainnya kayak gitu. Nah, kemudian golnya si Liverpool itu melalui penalti. Apakah itu penalti? Ya penalti kayak gitu. Ake juga memberikan back pass kepada Ederson, itu nanggung gitu, nggak sampai ya dikejar sama Nunes. By the way, Nunes dari malam apakah bermain bagus? Ya apanya yang bagus kayak gitu loh. Nggak ada bagus-bagusnya malah. Bahkan cenderung ya bekerja keras iya. Mungkin kalau cukup bagus oke. Cuman dibilang bagus ya aku nggak sepakat 1000 juta %, aku nggak sepakat bahwasanya si Nunes itu main bagus. Ya terserah kalian fans Liverpool mau marah mau apa segala macam. Bagiku Nunes itu pemain mediocre secara bakat maupun secara di lapangan kayak gitu. Ya musim ini dia bisa cetak gol, tapi berapa banyak peluang yang dia buang untuk bisa mencetak gol yang dihasilkan di musim ini. Itu kan harus kita lihat, nggak bisa melihat data. Wow, dia cetak gol musim ini berapa? Sudah 14 gol di Liga Inggris. Ya benar, tapi apakah peluang yang dia cetak itu tidak lebih banyak daripada golnya? Kan kayak gitu kurang lebih. Nggak bisa dong kita menyatakan peluang yang dia dapat itu ada misalkan 30, tapi dia baru cetak 10 gol. Ya berarti lebih banyak peluang yang dia buang dong kayak gitu loh. Ngerti nggak? Jadi ya terserah kalian mau bilang aku benci Liverpool, aku benci Nunes, ya terserah. Menurutku Nunes tetap flop kayak gitu. Bukan flop lagi, mediocre malah menurutku. Oke. Nah, sorry. Maka dari itu ya kalau aku pribadi kalau boleh bilang tadi malam ya apa ya bahasanya, Haaland. Contohnya kayak Haaland. Haaland tadi malam itu dikantongin sama si Kwanzaa maupun sama si Van Dijk. Ya terlebih lagi memang nggak ada supply ke dia juga. Ya nggak tahu lah, mungkin Haaland musim ini lagi jelek lah kayak gitu. Tapi sejelek-jeleknya dia tetap menjadi top skor Liga Inggris gitu kan. Jeleknya dia aja jadi top skor, apalagi bagusnya gitu loh. Ngerti nggak? Jadi ya itu baru main top, bukan kayak Nunes gitu yang butuh banyak peluang untuk cetak gol gitu loh. Ngerti nggak? Jadi ya menurutku ya Haaland tetap Haaland kayak gitu. Kemudian Walker juga aku udah lama nggak lihat ada pemain yang bisa ngelewati dia, yang buat Walker itu sampai jatuh bangun untuk menjaga pemain lain. Tapi tadi malam Luis Diaz cukup mampu untuk mengobrak-abrik dia, walaupun memang lebih banyak bola-bola counter ya kayak gitu. Tapi Walker juga kan pemain yang kencang kayak gitu. Nah, kemudian yang bikin aku aneh adalah seharusnya Liverpool menang gitu. Kenapa aku bilang seharusnya Liverpool menang? Berapa banyak peluang yang didapatkan oleh Luis Diaz depan gawang yang seharusnya bisa gol. Mungkin ada tiga. Yang pertama itu dia sudah 1 lawan 1 melawan si Ortega, tapi bolanya menyamping. Yang kedua itu sudah di depan gawang juga, tapi dia lebih memilih mengontrol bola daripada menshooting. Kemudian Walker bisa merebut bola situ. Yang ketiga aku lupa. Mungkin ada 3 atau 4 peluang lah dia seharusnya bisa cetak gol. Seharusnya ya Liverpool bisa menang tadi malam 3-1. Minimal 2-1 atau 3-1 lah Liverpool bisa menang. Tapi mereka kehilangan poin. Nah, yang terakhir adalah apakah yang seharusnya Doku itu penalti? Kalau menurutku itu penalti. Definitely penalti. Harusnya penalti. Ya, kenapa? Yang pertama itu oke, dia sempat menyentuh bola, tapi itu sedikit, itu soft. Oke. Yang kedua, kakinya itu terlalu tinggi untuk diangkat ketika bola sedang dalam
dalam mode bermain. Bola itu kan on lah istilahnya. Artinya bola itu bisa diperebutkan. Tapi Doku memasang kakinya itu tinggi kepada McAllister. Seharusnya itu penalti, tapi wasit ya kembali lagi Liga Inggris ya, kita nggak heran kenapa setiap minggu itu selalu ada kontroversi, ada keputusan yang salah, ada keputusan yang tidak memuaskan. Ya tidak memuaskan itu kan subjektif lah gitu. Tapi kalau untuk tadi malam menurutku itu penalti sih kayak gitu menurutku. Oke. Sedangkan di pertandingan yang lain Arsenal itu menang melawan Brentford 2-1 ya. Hasil ini cukup adil bagi kedua tim, Liverpool dan juga Manchester City. Tapi hasil ini sangat menyenangkan bagi Arsenal karena mereka sekarang ada di pucuk ya kalau nggak salah. Jadi ya semakin seru aja kita lihat siapa yang bisa jadi juara di musim ini. Oke, tapi bagi fans MU ya kembali lagi kita semua harus bersabar. Nggak tahu kapan semoga MU bisa bersaing lagi. Oke. Nah, itu dulu konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka, silahkan di-subscribe, di-komen, di-like. Bagi kalian yang nggak suka, ya nggak apa-apa, di-skip aja. Oke, terima kasih. Ciao.